Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bersama dengan Anda dalam ibadah online hari ini. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Di tengah situasi yang rasanya sulit beberapa waktu belakangan ini, mari kita tetap tekun setia mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari siapkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Nya. Dan kita mulai semuanya dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap hal yang boleh kami alami, termasuk untuk kesempatan kami untuk ibadah online lagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dimanapun kami berada. Biar Roh-Mu bekerja, membakar semangat kami, untuk kami terus berkobar-kobar, mengasihi dan makin mencintai Tuhan. Kami memulai ibadah hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari kita sembah Dia, mari kita puji Tuhan di hari Pentakosta ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, kemenangan telah kita rasakan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersama
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lalu di hari Pentakosta ini Tuhan kami memperingati Tuhan bahwa Kau telah mencurahkan Roh Kudus. Kau memberikan Roh Kudus kepada setiap dari kami untuk menemani kami, untuk bersama dengan kami menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, menari di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari undang Roh Kudus untuk hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan, tiada yang mustahil, yang mustahil dan tiada yang sukar. Oh, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu Tuhan Kau curahkan bagiku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mati bagi kami, Kau bangkitkan bagi kami, Kau naik ke surga untuk berikan Roh Kudus sebagai penolong kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, saat ini Tuhan kami bisa rasakan Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada di setiap hati kami yang percaya kepada-Mu. Oh, lawat kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan yang baru. Walaupun situasi sukar, tapi kami tahu Roh Kudus sumber kekuatan, sumber penghiburan yang selalu ada buat kami, Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Karena itu mengalirlah Tuhan, mengalirlah lebih lagi.
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Kepada kami, melalui kami, oh, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, oh Roh Kudus, ya Saudara. Berbicara, berkuasa, bertahtalah Tuhan. Oh Yesus, pulihkanku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Alirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, alirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami untuk meneguhkan setiap firman-Mu yang mengajar kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah roh. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudaraku, selamat hari Pentakosta. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkobar dengan Kuasa Roh Kudus. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Beberapa orang saudara akan membantu kita untuk membacakan ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara sekalian, Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Paskah pada perjanjian lama adalah peringatan tentang keluarnya orang Israel dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Tetapi dalam perjanjian baru, Paskah juga mengingatkan kita bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, membawa kita keluar dari perbudakan dosa, dan kita berjalan di dalam kebenaran. Nah, setelah Paskah, 50 hari kemudian, Penta, ada hari Pentakosta. Apa makna Pentakosta ini? Yang pertama, dalam perjanjian lama, hari Pentakosta adalah hari peringatan pemberian Taurat Tuhan di Sinai. Mereka keluar dari Mesir dan hari yang ke-50 mereka ada di Gunung Sinai dan kemudian mereka mendapatkan lawatan Tuhan dan pesan firman yang harus dilaksanakan. Yang kedua,
Hari Pentakosta juga merupakan hari raya panen gandum, di mana orang Israel harus bersyukur karena tuaian yang sudah mereka alami. Ini adalah hari yang terjadi 7 minggu setelah Paskah. Karena itu seringkali Pentakosta juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Nah, yang ketiga dalam Perjanjian Baru khususnya, Pentakosta dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid penuh dengan kuasa Allah dan mereka berkhotbah, 3.000 orang bertobat, gereja dilahirkan. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun gereja. Saudara, kita ingat sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat agung supaya menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Tugas ini adalah tugas yang maha berat dan tidak mungkin kita melakukan dengan kekuatan sendiri, kecuali Roh Kudus memenuhkan kita dengan kuasanya. Nah, itu sebabnya para murid berhimpun di loteng Yerusalem, berdoa 10 hari lamanya setelah kenaikan Tuhan ke sorga. Dan di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka semua. Kenapa Roh Kudus dilambangkan seperti lidah api? Kalau kita baca dalam Alkitab bahwa api seringkali merupakan lambang daripada hadirat Tuhan. Tuhan pernah menjumpai Musa dan memberikan tugas untuk dia menjadi pemimpin Israel. Ketika Musa melihat semak belukar yang menyala, burning bush. Begitu juga orang Israel dipimpin di padang pasir melalui tiang awan dan tiang api yang melambangkan kehadiran Tuhan sendiri. Nah, di dalam Perjanjian Lama kehadiran Tuhan itu nyata di dalam ruang maha suci, di mana ada tabut perjanjian dan Shekinah glory awan kemuliaan Allah ada di atasnya. Tetapi sejak hari Pentakosta, Roh Kudus itu tinggal bukan di dalam tabut perjanjian. Hadirat Allah itu ada dalam hidup orang yang percaya. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, karena itu mari kita sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus makin nyata dalam kehidupan ini. Nah, sekarang ada 3 makna yang harus kita alami ketika Roh Kudus itu seperti api dalam kehidupan kita. Yang pertama, api itu menghanguskan. Dalam Yesaya pasal 4 ayat 4 dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda dari Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan membakar sampah-sampah dosa yang ada dalam hidup kita. Mungkin kesombongan, hawa nafsu, perkara-perkara yang jahat dibakar, disingkirkan. Karena Roh Kudus adalah roh yang menguduskan. Dia tidak mau kita kompromi dengan dosa. Dia ingin menyucikan kita seutuhnya. Ibrani 12 ayat 29 berkata, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Saya teringat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya melihat penglihatan malaikat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Langsung Yesaya tersungkur dan berkata, celaka aku binasa, aku najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun seorang malaikat mengambil bara api dengan sepit dan dikenakan kepada lidah Yesaya. Dan dia berkata, dosamu telah diampuni. Tuhan mau menyucikan kita, terutama mulut kita. Supaya mulut ini tidak suka mengucapkan kata-kata kasar, sumpah serapah, memaki orang. Tapi kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan orang lain. Nah, inilah fungsi pertama dari Roh Kudus sebagai api. Dia menghanguskan segala dosa kita. Sehingga kita bertobat, disucikan, peka akan dosa dan tidak mau lagi melakukannya. Karena kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana seorang yang begitu keras akhirnya bisa bertobat, berbalik dari jalan yang sesat karena dijamah oleh Roh Kudus. Mari kita dengarkan bersama. Pria yang penuh tato ini adalah mantan gangster Jepang yang sangat terkenal, yaitu Yakuza. Namanya Tatsuya Shindo. Kini Shindo telah meninggalkan dunia yang kelam itu dan memilih untuk berdiri di atas mimbar membagikan firman Tuhan kepada jemaat gereja yang digembalakannya.
Saya tahu betapa jahat dan buruknya saya, dan banyak hal jahat yang telah aku lakukan. Tapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa saya telah diampuni oleh Allah. Karena itu, saya ingin terlibat dalam pekerjaan Allah, kata Shindo. Shindo sendiri berusia 17 tahun ketika pertama kali bergabung dengan Yakuza. Alasannya ketika bergabung adalah dia tergoda dengan kehidupan mewah yang menggiurkan yang dinikmati para Yakuza. Punya banyak duit dan mobil mewah. Bagi Shindo, dia melihat Yakuza sangatlah keren. Shindo juga melalui masa kecil yang kurang bahagia, jauh dari perhatian dan kasih orang tuanya. Hal inilah yang menjadi pendorongnya untuk masuk ke Yakuza, karena organisasi itu bak keluarga baginya. Tapi Shindo hanya melihat dari permukaannya saja. Anggapan bahwa kehidupan anggota Yakuza begitu mengasihkan ternyata keliru. Ada harga yang harus dibayar, yaitu darah. Bosku terbunuh. Orang-orang tewas dalam perebutan kekuasaan. Kaki-kaki ditembusi timah panas. Temanku sesama pemakai narkoba meninggal keracunan. Bunuh diri kerap terjadi, juga kematian tiba-tiba. Aku telah menyaksikan banyak kematian. Bahkan aku melihat bawahanku ditusuk hingga mati, katanya. Shindo ditangkap sebanyak 15 kali. Dia dipenjarakan sebanyak 3 kali. Pada akhirnya dia dikucilkan oleh Yakuza setelah menghabiskan sekitar 8 dari 10 tahun sebagai narapidana. Dia juga harus kehilangan setengah dari jari kelingkingnya sebagai hukuman akibat menabrak mobil bosnya. Shindo mengatakan bahwa dia menemukan Tuhan saat membaca Alkitab di dalam sel penjara. Ayat firman Tuhan yang mengubahnya adalah Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tahun 2003, Shindo dibebaskan dari penjara, dan tahun 2004, dia masuk di sebuah sekolah teologi. Tahun 2005, dia mendirikan sebuah gereja dan menjadi seorang pengkhotbah untuk memberitakan Injil. Meski tidak mudah bagi seorang Yakuza untuk kembali menjalani kehidupan yang normal, namun kehadiran Shindo telah mengubahkan banyak di antara mantan Yakuza lainnya. Sebuah bar yang bernama June Bright kemudian disulap menjadi gereja yang diberi nama Gereja Kristus Sumibito no Tomo, artinya teman orang berdosa. Tempat Shindo melayani para mantan Yakuza yang telah bertobat. Dalam perjalanan baru Shindo ini, dia telah membawa sekitar 100 orang kepada Kristus dan membaptis mereka, termasuk ibunya sendiri, Yoshini Shindo. Ketika Shindo kembali dari penjara, dia meminta maaf dan berkata, "Aku bertahan hidup selama ini demi ibu." Ketika mendengar kata-kata tersebut, saya memutuskan untuk melupakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang, saya sangat bahagia, ucap sang ibu Yoshini. Saudara sekalian, Roh Kudus itu seperti api yang menghanguskan segala sampah dosa sehingga kita bertobat. Tetapi yang kedua, Roh Kudus dilambangkan seperti api karena dia menerangi. Kita akan mendengarkan pemaparan oleh pendeta muda Suryanta. Poin yang kedua dari kehadiran Roh Kudus adalah api yang menerangi. Saya bacakan dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9, demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, api itu menerangi. Artinya apa? Artinya mengarahkan ke depan. Tujuannya adalah supaya kita itu menjadi anak-anak terang. Saudara, waktu saya masih jadi mahasiswa, saya pernah bersama dengan teman-teman pergi masuk berjalan-jalan di gua.
Saudara, kita harus berjalan hati-hati karena gelap, licin, tanahnya tidak rata, supaya kita tidak terjatuh. Kadang-kadang kita berpegangan satu dengan yang lain. Sampai mendekati ujung mulut keluar daripada gua itu, kita mulai bisa melihat. Karena ada cahaya matahari yang memasuki celah-celah daripada mulut gua itu. Saudara, dari gelap menjadi remang-remang. Dan akhirnya semakin kita dekat dengan cahaya itu, semakin teranglah kita dan kita bisa melihat jalan di depan kita. Dalam kehidupan, kita seringkali diperhadapkan dengan persimpangan-persimpangan jalan. Kadang ada yang dengan mudah kita bisa lalui, tapi kadang kita juga tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Tetapi seperti di gua tadi, saudara, Roh Kudus itu seperti sinar matahari yang menerobos celah-celah yang ada untuk menerangi jalan yang ada di depan kita. Secara khusus keadaan sekarang ini, sebagian besar dari kita sedang dalam keadaan yang benar-benar tidak tahu. Tidak tahu sampai kapan keadaan seperti ini. Tidak tahu COVID itu ada di mana. Tidak tahu bisnis kita bisa bertahan atau tidak. Bahkan maaf, tidak tahu kita bisa survive atau tidak. Tapi biar kita ingat poin kedua ini. Api itu menerangi. Imani itu, saudara. Ingat bahwa Roh Kudus bisa menuntun dan mengarahkan kita. Saya teringat ada satu peristiwa di Alkitab yang menceritakan seorang yang bernama Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia melihat ada satu cahaya yang sangat menyilaukan. Membuat matanya buta selama 3 hari. Secara fisik dia buta, tapi secara rohani dia sedang diterangi. Saudara, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Roh Kudus juga langsung menerangi hatinya, pikirannya, way of life-nya. Semua segi hidupnya mengalami pencerahan. Dia berubah menjadi anak-anak terang. Dan dialah penulis daripada ayat di atas. Saudara, dia bukan hanya menulis buat orang lain. Tapi dia menulis karena dia sudah mengalami. Dan Saulus berubah menjadi Paulus yang penuh dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Demikian pula, saudara, selama berabad-abad Roh Kudus itu terbukti menerangi dan mewarnai dunia ini. Kita masih bisa melihat kebaikan orang-orang di tengah pandemi seperti ini. Kita masih bisa melihat keadilan dari mereka yang mau berbagi dengan sesama. Dan kita masih bisa melihat kebenaran yang tetap diperjuangkan tiada henti. Oh, terima kasih Roh Kudus, Engkau dikirim Bapa untuk tinggal di dalam hati kami dan menerangi hidup kami masing-masing. Saudara, bila ada yang sedang mengalami kekalutan hidup saat ini, saya berdoa agar mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus secara pribadi. Tuntun kami terus, Tuhan, untuk boleh menjadi anak-anak terang. Tetap baik, tetap adil, dan tetap benar, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Amsal 4 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amin. Puji Tuhan, api itu menghanguskan, api itu menerangi. Tetapi yang ketiga, api juga berkobar. Dan ini akan terjadi kalau orang hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 32, ketika hari kebangkitan Yesus, dan ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan setelah mereka sadar bahwa mereka disertai oleh Yesus yang bangkit, beginilah yang dikatakan. Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah saudara sekalian, orang yang Roh Kudus diam di dalam hidupnya, dia akan berkobar-kobar. Dia tidak akan diam, tetapi dia akan bergerak, menyala, membara. Seperti dua murid itu, dia langsung balik dari Emmaus ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Nah karena itu mari kita izinkan Roh Kudus membara, berkobar di dalam kehidupan kita. Berkobar dalam hal apa saja? Ada 3 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama berkobar dalam doa, kedua berkobar dalam kesaksian dan pelayanan, dan yang ketiga berkobar dalam kemurahan. Saya mulai dengan yang pertama. Kita harus berkobar di dalam doa. Kebenaran ini akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf Tarigan. Berkobar dalam doa. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apakah yang dimaksud dengan doa? Bapak Ibu, doa bukan sekedar kata-kata, mulut komat kamit. Doa bukan sekedar panjangnya kata-kata atau kata-kata yang indah untuk didengar. Tetapi doa ialah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk itu doa yang berkobar-kobar harus mengenal kepada siapa doa kita panjatkan. Beberapa prinsip doa jemaat mula-mula yang bisa kita pelajari dan terapkan di dalam doa kita. Yang pertama, jemaat mula-mula tidak mulai berdoa dengan menceritakan kesukaran mereka, tetapi mereka mulai dengan menyadari dan mengakui Allah sebagai penciptanya. Ayat 24. Kita ingat kisah Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15. Di mana surat Sanherib ingin mengepung bangsa Israel, ingin mengepung Yerusalem. Raja Hizkia ketakutan, tetapi dia naikkan doa kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia tidak menceritakan, membeberkan masalahnya terlebih dahulu, tetapi dia mengakui keagungan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu lebih dahulu mengenal Allah daripada persoalan kita. Kalau kita memulai doa dengan menceritakan betapa besar kesulitan kita, maka besar kemungkinan isi doa itu sendiri akan melemahkan iman kita, membuat kita kecil hati dan putus asa. Kalau kita memulai doa kita dengan menyatakan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta, maka kata-kata itu sendiri akan menguatkan iman kita. Setelah itu, baru kita menyatakan permintaan kita. Kalau saudara berdoa buat keluarga yang sakit berat, bagaimana doa saudara? Apakah saudara memulai dengan menggambarkan kepada Allah betapa beratnya penyakit itu, bahwa saudara sudah angkat tangan? Atau saudara memulai doa dengan menunjukkan pikiran saudara kepada kemahakuasaan Allah? Kalau saudara berdoa buat masalah ekonomi saudara, bagaimana doa saudara? Apakah saudara mulai doa itu dengan menceritakan kepada Allah betapa banyak hutang saudara dan betapa banyaknya problema dalam pekerjaan saudara? Maka saudara memulai doa dengan menunjukkan pikiran saudara kepada kemahakuasaan Allah. Yang kedua, jemaat mula-mula memandang kepada rencana Allah dan propediensia Allah. Maksudnya ialah bahwa jemaat mula-mula sudah melihat bahwa Allah sudah memberikan jalan keluar, pertolongan bagi mereka karena Allah Maha Kuasa. Dari mana kita melihat hal itu? Ayat 24 dikatakan, "Ya Tuhan." Artinya Tuhan yang berdaulat. Yang ditekankan di sini adalah otoritas dan kuasa kedaulatan Allah, di mana memerintah seluruh bumi dan alam semesta, dan di mana Dia tidak tergantung oleh siapapun atau apapun di luar dirinya. Allah sebagai pencipta, ayat 24. Kalau Allah adalah pencipta, berarti Allah yang menguasai, yang mengatur seluruh ciptaannya. Allah sanggup mengatur ciptaannya, apalagi masalah kita. Percayakanlah hidup kita kepada Dia. Yang terakhir,
jawaban doa. Ayat 31. Ketika mereka berdoa, jemaat mula-mula berdoa, tempat itu goyang. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah sedang dinyatakan. Kehadiran Allah mereka boleh rasakan. Doa mereka dijawab oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Semangat dan menyala-nyala, berkobar-kobar untuk berdoa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan lagi diri mereka yang menguasai mereka, tapi Roh Kudus yang menguasai mereka. Akibatnya, saudara-saudara, mereka dengan berani memberitakan Injil, dengan berani memberitakan firman Allah. Saya berdoa supaya kita semua berkobar-kobar di dalam berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan berkobar dalam doa. Siapa yang gairah doanya sedang menurun hari Pentakosta ini, mari kita membuat komitmen baru supaya roh kita menyala-nyala dan kita sungguh menjalin relasi yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi yang kedua, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita juga akan berkobar dalam kesaksian atau pelayanan. Kebenaran ini akan disampaikan oleh Pendeta Suwito Hartanto. Mari kita dengarkan. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka pelayanan murid-murid Yesus berubah secara drastis. Mereka yang tadinya melayani dengan takut-takut, sekarang mereka berubah menjadi melayani dengan berani, berkobar-kobar. Mereka yang tadinya melayani biasa saja, sekarang melayani dengan disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan saya mengamati beberapa orang yang pelayanannya diurapi oleh Roh Kudus, berkobar-kobar, dan setiap apa saja yang mereka lakukan di dalam pekerjaan, di dalam ngomong atau apa, mereka selalu akan kaitkan dengan penjangkauan jiwa. Kepengen yang diinginkan adalah bagaimana dia bisa memenangkan jiwa-jiwa. Setelah sekalian, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk kita meneliti bagaimana sih ciri-ciri orang yang pelayanannya diurapi oleh Roh Kudus, berkobar-kobar karena dorongan Roh Kudus. Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian, orang-orang yang pelayanannya berkobar-kobar karena dorongan Roh Kudus itu selalu mereka melayani dengan sukarela. Tidak terpaksa. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, bagian yang pertama mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Saudara sekalian, Petrus, suatu saat dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." 2 kali, 3 kali Yesus mengatakan pertanyaan yang sama. "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Dan Yesus kembali mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan Petrus yang sama, setelah pencurahan Roh Kudus, setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, Petrus yang sama yang menulis kalimat ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang kedua a tadi, "Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Saudara sekalian, Petrus mengatakan kalau engkau didorong oleh Roh Kudus, maka pelayananmu pasti dengan sukarela. Tidak terpaksa melayani. Tidak karena tugas engkau melayani. Kalau pelayananmu mau berdampak, maka harus ini karena dorongan Roh Kudus dan bukan yang lain. Yang kedua, seseorang yang pelayanannya didorong oleh Roh Kudus, maka dia melayani dengan pengabdian. 1 Petrus pasalnya yang kelima mengatakan, "Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri." Jadi melayani seseorang, melayani itu jangan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan untuk ketenaran diri sendiri. Jangan supaya aku bisa ambil untung dari pekerjaan, dari pelayanan yang aku lakukan. Tetapi semata-mata karena aku mau mengabdikan diriku. Aku mau mengabdikan diriku untuk bangsa ini. Aku mau mengabdikan diriku untuk teman-temanku sekantor. Mengabdikan diri bukan karena terpaksa, bukan karena mau mengambil keuntungan. Tetapi orang yang didorong oleh Roh Kudus itu pelayanannya adalah pengabdian dirinya.
Dan juga saudara sekalian, orang yang didorong oleh Roh Kudus itu, dia menjadikan dirinya bukan penguasa, tetapi teladan bagi yang lain. Pasal 5 ayat 3, 1 Petrus pasal 5 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara sekalian, melayani dengan tulus, melayani karena dorongan Roh Kudus, itu memberi teladan. Bukan karena kekuasaan kita memerintah, tetapi memberi teladan, memberi contoh. Berbicara, ngomong, itu sesuatu yang gampang. Tetapi memberi teladan, itu perlu integritas. Dan ini yang penting. Pelayanan itu harus memberi teladan. Pelayanan itu harus menjadi contoh. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang didorong oleh Roh Kudus itu, dia akan selalu melayani dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak congkak, tetapi rendah hati. Apa saja yang dilakukan, dasarnya adalah dilakukan dengan kerendahan hati. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang kelima, bagian yang terakhir, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mungkin kita terbatas pengetahuan kita, kepandaian kita. Kita sangat terbatas. Tetapi kalau kita rendah hati, kita ngomong sama Tuhan, bahwa aku nggak bisa, tetapi aku punya Allah yang sanggup, maka Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan berkobar dalam doa. Yang kedua, kita akan berkobar dalam kesaksian atau pelayanan. Tetapi yang ketiga, kita juga akan berkobar dalam kemurahan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Orang yang hatinya dijamah Roh Kudus jadi generous, murah hati. Seperti jemaat mula-mula, mereka menjual tanahnya, ladangnya, dan uangnya dibawa ke kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, buah Roh adalah kasih, buah Roh adalah kemurahan, maka kita menjadi orang yang generous. Saudara, hari-hari ini di mana COVID-19 sedang merajalela di seluruh dunia, Tuhan memanggil kita bukan hanya mengangkat tangan berdoa menyembah Dia, tetapi mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang lain. Dan itulah tanda kita berkemurahan, tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengajak kita untuk tidak hanya hidup memikirkan diri sendiri. Ya mungkin saudara bilang, saya juga kekurangan. Tetapi kita tidak memberi karena kita kaya raya. Kita memberi dari apa yang ada pada kita. 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Tapi ketika dia berikan kepada Yesus, itu menjadi berkat. Dan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 bako. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat video klip tentang pelayanan sosial yang kita lakukan di Gereja Bethel Indonesia. Dan biarlah itu mendorong kita semuanya. Bukan hanya menonton, tapi juga terlibat di dalam pelayanan kasih ini. Sometimes the day won't ever end. Sometimes you just throw up your hands. It's the little things sometimes. Sometimes the world has just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. Just the cloud up in the open sky. Let the rain fall away, 'cause today is beautiful. 'Cause today is beautiful. Puji Tuhan, di hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, mari kita juga minta agar kuasanya menjamah kita.
Seperti api, dia akan menghanguskan sampah dosa kita. Seperti api, dia akan menerangi jalan hidup kita. Seperti api, dia juga akan berkobar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkobar di dalam doa, berkobar dalam kesaksian dan pelayanan, dan juga berkobar dalam kemurahan hati. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berkata, "Ya Roh Kudus, penuhkan hatiku dengan api-Mu, supaya aku tidak suam-suam kuku, supaya imanku bangkit, menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan." Dan ketika saudara berdoa dengan segenap hati, minta Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus juga akan hadir dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ya Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Biar lawatan-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami selalu menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Pada kesempatan ini kita juga akan memberikan persembahan, baik lewat transfer maupun m-banking. Mari kita beri dengan sukacita, karena saya percaya ketika kita memberi, tidak pernah kita dirugikan, kita pasti diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah lewat Pentakosta kami diurapi lebih lagi lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga roh kami semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Ruby Nadia Abraham yang sudah menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Dan sekarang kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati apa yang kami beri, baik lewat transfer maupun lewat m-banking. Biarlah Tuhan tolong kami beri dengan sukacita. Karena kami percaya ketika kami beri dengan sukacita, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda dapat men-scan pada QR Code berikut. Dan persembahan dana sosial tanggap COVID-19 pada rekening berikut. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Ruby Nadia Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita pada kesempatan ini. Kita bersyukur untuk setiap pribadi yang sudah menjadi berkat bagi kita di dalam ibadah ini. Dan kita bersyukur juga untuk setiap doa, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, firman-Nya yang sudah disampaikan bagi setiap kita, dan juga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan terus kita berdoa supaya
semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal beraktivitas seperti biasa. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami diingatkan lagi, karena kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami, dan biarlah kehidupan kami bukan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi menjadi kehidupan yang luar biasa, berkobar karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi makin peka terhadap suara Roh-Mu, kami taat kepada suara Roh-Mu ya Tuhan, dan hidup kami berkenan bagi Engkau. Kami bersyukur pada kesempatan ini dan menengadahkan kedua tangan kami, memohon kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah